继虚无漩涡之后，不修炼。好。你打我呀！一起上！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Inverse episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ketiga. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 2. Kemunculan dari Si Huo benar-benar membuat Feng Hao terkejut. Di sini, Sun Huo pun memberikan selamat kepada Feng Hao karena ia telah menjadi penguasa Martial Void generasi baru. Hanya saja, Feng Hao masihlah belum tahu apa-apa tentang Martial Void. Alhasil, Sun Huo menjelaskan tentang asal mula manusia dibentuk, dan di antara semua manusia itu, ada manusia yang dibentuk dengan cara yang berbeda. Merekalah yang memiliki Martial Void. Jika mereka berhasil melakukan penerobosan, maka akan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan para kultivator lainnya. Tentu saja Feng Hao senang, namun untuk bisa melakukan penerobosan ini, ia sempat kesulitan. Walaupun begitu, dengan perjuangan yang keras, Feng Hao pun berhasil membuka Martial Void-nya. Hanya saja ia tidak bisa senang terlalu lama, karena pengobatan ayahnya telah dihentikan oleh Penetua Agung. Alhasil, Feng Hao pun menemui Tetua Agung dan menjalin kesepakatan dengannya. Yang mana selama ia bisa menangkan ujian generasi muda, maka Feng Hao dan keluarganya akan tetap tinggal. Namun jika ia gagal, keluarganya akan diusir dari keluarga Feng. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah semua itu, Feng Hao harus memikirkan cara untuk bisa memenangkan ujian generasi muda. Karena bagaimanapun, ia harus terlebih dahulu mencapai Martial Apprentice tingkat menengah. Sesaat kemudian, Si Huo pun keluar untuk memberitahu Feng Hao kalau mencapai Martial Apprentice tingkat menengah dalam waktu 1 bulan adalah hal yang mudah. Tapi jika tubuh Feng Hao tidak ditempa, tubuhnya itu tidak akan mampu untuk menanggung kekuatannya. Feng Hao paham dengan masalah itu, apalagi Martial Void-nya terus memaksa Feng Hao untuk terus berlatih, karena jika tidak, dia ini akan meninggal. Feng Hao tidak takut dan kematian jika semua itu demi bisa melindungi keluarganya. Si Huo menjadi tertarik dengan perkataannya itu. Di sini, Feng Hao pun membujuknya dengan daging panggang agar Sin Huo bisa mengajarinya. Godaan daging panggang itu berhasil. Sin Huo pun akan mengajarinya sebuah teknik. 继虚无漩涡之后，不修炼。 Kita pun dibawa kembali ke dalam hutan, yang mana di sini Sun Huo pun memberikan Feng Hao sebuah teknik yang bisa memperkuat tubuhnya. Ini disebut sebagai gulungan gerakan harimau. Sin Huo meminta Feng Hao untuk berlatih dengan giat karena dalam gitulah ia bisa mencapai ranah Martial Apprentice tingkat menengah dalam kurun waktu 1 bulan saja. Inilah pertama kalinya Feng Hao melihat teknik hitam. Bahkan keluarga Feng saja hanya memiliki teknik tingkat kuning saja. Sin Huo memintanya untuk tidak senang dulu, karena para pendahulu Feng Hao telah banyak yang telah gagal berlatih dan tidak mampu menahan pembelokan pusaran Martial Void, yang menyebabkan tubuh mereka pun meledak. Hal tersebut membuat Feng Hao agak takut. Sin Huo memintanya untuk tidak memikirkan hal itu. Akan tetapi Feng Hao sama sekali tidak takut, karena ia meyakini kalau ini adalah takdir berat yang harus dirinya lewati. Feng Hao meminta untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Sin Huo padahal tidak mengkhawatirkannya karena yang dia inginkan adalah menikmati tidur panjang saja. Ia pun meminta Feng Hao untuk latihan karena ia ingin tidur cantik dulu. Feng Hao pun mulai menerapkan gerakan yang diajarkan oleh buku teknik itu. Walaupun awalnya Feng Hao kesulitan dalam mempelajari hal itu, tapi secara perlahan namun pasti Feng Hao mulai menunjukkan kemajuan. Tubuhnya yang masih belum terbiasa membuatnya sangatlah gampang untuk lelah. Tapi lagi dan lagi Feng Hao menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ia terus bangkit agar tidak mengulangi kesalahan dari para pendahulunya. Sin Huo yang sedang makan santuy sampai terganggu oleh latihannya. Hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja, Feng Hao akhirnya telah berhasil menerobos ke ranah Martial Apprentice tingkat awal.
Hari demi hari pun terus berlalu, yang mana kita lalu dibawa ke kota. Di saat Feng Hao sedang berjalan, dia itu malah bertemu dengan beberapa pria yang memberikan ejekan kepadanya sebagai sampah dari keluarga Feng. Pria ini bernama Yang Kui dengan ranah martial apprentice tingkat awal. Yang Kui mentertawakan ayah Feng Hao yang kini tidak lagi menjadi kepala keluarga Feng. Feng Hao mencoba untuk menahan amarahnya dan meminta mereka untuk pergi dari hadapannya. Alih-alih menyingkir, Yan Kui malah mengutus bawahannya untuk memberikan pelajaran kepada Feng Hao. Tentu Feng Hao yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Ia bisa dengan mudah menyingkirkan pria tersebut. Alhasil ia pun membawa teman-temannya untuk menyerang Feng Hao. Dalam pertarungan itu, lagi dan lagi Feng Hao bisa dengan mudah mengalahkan ketiga orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao dalam menyelesaikan pertarungan mereka. Yan Kui merasa begitu kesal karena para bawahannya sama sekali tidak berguna. Padahal Feng Hao itu hanyalah sampah. Kali ini dialah yang akan melawannya. Dalam pertarungan itu, awalnya Feng Hao sempatlah kesulitan. Akan tetapi ia mampu bangkit dan berhasil memberikan serangan balasan kepada Yang Kui. Apa yang terjadi ini membuat Yan Kui marah besar. Sepertinya dia ini tidak akan bermain-main lagi. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Akan tetapi kekuatan mereka ini tentu saling berimbang satu sama lain. Karena bagaimanapun kekuatan Feng Hao dan Yan Kui sama-sama berada di tahap awal martial apprentice. Tidak mau berurusan lagi dengannya, Feng Hao pun ingin pergi. Namun Yan Kui berjanji 2 minggu lagi dalam ujian generasi muda dia akan membuat Feng Hao berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Feng Hao sama sekali tidak takut dan akan menantikan semua itu. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke pasar yang mana ada 2 orang yang mengetahui kalau tuan muda keluarga Yang baru saja mencapai martial apprentice tingkat awal. Tidak hanya keluarga Yang saja, namun keluarga Hu juga telah mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Mereka sangatlah bersemangat untuk menyaksikan pertarungan ujian generasi muda, yang sepertinya itu akan menjadi kompetisi terbaik. Xinhuo berpindah kepada Feng Hao yang sedang berlatih, sedangkan Xinhuo sedang asik memakan dagingnya. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya Feng Hao sudah berhasil menguasai bentuk pertama dari gulungan gerakan harimau. Ia pun menjadi yakin bisa memenangkan ujian generasi muda. Akan tetapi ia terganggu oleh suara kunyahan dari Xinhuo. Alhasil ia pun langsung menelan semua daging tersebut. Xinhuo memuji makanan yang diberikan oleh Feng Hao. Jadi besok ia pun ingin diberikan lagi. Bahkan Xinhuo mau 5. Seketika saja Feng Hao pun batuk darah yang membuat Xinhuo cukup panik. Padahal Feng Hao itu baru saja melangkah. Xinhuo pun melakukan pemeriksaan dan akhirnya menyadari kalau Feng Hao terlalu cepat untuk naik ke tingkat menengah. Padahal tubuhnya masihlah belum siap untuk menerima kekuatan itu. Xinhuo pun memintanya untuk beristirahat dulu agar tubuhnya bisa cepat pulih. Akan tetapi Feng Hao tidak mau, karena ia harus memenangkan ujian generasi muda. Jika Feng Hao berhasil mencapai posisi itu, maka ia berjanji akan memberikan Xinhuo 5 daging panggang. Padahal itu membuat Xinhuo menjadi tergoda. Tapi baginya 5 saja tidaklah cukup, karena Xinhuo mau 20 daging panggang. Namun karena ini terlalu banyak, jadi Feng Hao pun menawar ke angka 20 saja. Untung saja Xinhuo mau selama Feng Hao tidak mengingkari janjinya. Di sini, Xinhuo memberikan saran agar Feng Hao bisa menjadi seorang alkemis. Karena dalam gitulah ia bisa memulihkan meridiannya dengan sangat cepat. Namun untuk bisa menjadi seorang alkemis, Feng Hao membutuhkan kitab obat. Di saat Feng Hao sudah pasrah, Xinhuo pun memberikan kitab obat Dewa Petani yang ia miliki. Dan beginilah Feng Hao bisa menjadi seorang alkemis. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini Feng Hao sepertinya sudah berhasil mempelajari kitab obat Dewa Petani. Dan gitulah meridiannya pun telah berhasil diperbaiki. Sedangkan di area ujian generasi muda, orang-orang saat ini sedang menunggu kedatangan dari Feng Hao. Jika ia terlambat, maka tentu saja Feng Hao akan didiskualifikasi sebelum bertarung. Feng Lei meyakini kalau sepupunya itu pasti takut. Ia pun kembali meremehkannya dan selalu menganggap Feng Hao sebagai sampah.
好人呐！一炷香是哎，肯定躲在哪里哭。被取消。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.